Allah sengaja masukkan ayat ini dalam surah ini di ayat 88 sampai 92 yang berbunyi artinya mereka berkata orang-orang Nasrani, Tuhan yang Maha Pengasih Allah mempunyai anak. Allah kekalkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, tidak ada keraguan dalam masalah itu, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, dengan maksud melecehkan, ya, meremehkan dan melecehkan nama Allah, maka ia kafir. Contoh, maaf ini saya contoh saja. Kata Nabi SAW, benar-benar tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengar selain Allah. Allah betul-betul memiliki sifat sabar, gitu ya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, Ummul Mukminin dalam hadis Bukhari Muslim, istadzana rahtun minal yahudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian yang lain. Kata Aisyah, sekelompok orang-orang Yahudi meminta izin ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata pada saat mendapatkan izin, mau minta izin, assalamu alaik. Assam, alif lam sin alif mim. Yang sebenarnya kan orang kalau ucapin salam assalam, alifnya itu jadi lam alif dia. Dan mereka sengaja assam artinya kematian untukmu. Mereka pikir Nabi nggak dengar gitu. Fakultu, Aisyah berkata waktu dengar perkataan mereka assam alaik, padahal mereka pamit mau bertemu dengan Nabi baik-baik, kok bilang kematian untukmu, bukan mengatakan keselamatan untukmu, gitu kan. Maka Aisyah dengar, Aisyah menjawab dengan keras mengatakan, bal alaikumussamu wal la'nah, justru untuk kalianlah kematian dan laknat itu. Maka Nabi SAW waktu dengar Aisyah marah dan menjawab orang Yahudi dengan perkataan kasar begitu, maka kata Nabi SAW, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, Allah itu lembut, maha lembut, santun, dan menyukai kelembutan dan kesantunan dalam segala hal. Padahal ini orang Yahudi sedang doakan keburukan kepada Nabi SAW. Assam, kematian untuk Muhammad. Aisyah menjawab, mati juga buat kalian, gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai Aisyah, jangan. Allah itu lembut, suka kelembutan, suka kesantunan, gitu kan? Dalam segala hal. Maka kultu, Aisyah berkata, awalam tasma' ma qalu, wahai Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka bilang? Mereka bilang assam, kematian, masa kita diam gitu, masa kita nggak jawab? Maka qultu wa alaikum, kata Nabi SAW, saya sudah jawab, saya hanya mengatakan wa alaikum, artinya sama sebenarnya, dan untuk kalian. Dari sini keluar sebuah hukum, kalau ada orang-orang non-muslim yang mengucapkan salam kepada kita, kita cukup jawab. Misalnya dia kenal kita lalu mengatakan assalamualaikum, dia bukan muslim, kita cukup menjawab waalaikum. Cukup begitu saja, gak usah kita lanjut sampai lengkap gitu ya. Kalau seorang muslim kita jawab setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu, rahmat Allah juga untukmu, semoga juga engkau mendapatkan keberkahan atau kecukupan, ya. Maka kita jawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga juga keselamatan dunia akhirat untukmu, semoga rahmat atau karunia Allah selalu diberikan kepadamu, dan juga semoga berkah untukmu. Tapi kalau ahli kitab atau orang muslim kita cukup mengatakan waalaikum. Dari hadits ini ada pelajaran penting teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang muslim diajar oleh Nabi SAW menjadi orang yang berakal dan bijaksana. Sekeras apapun orang itu teriak-teriak depan kita, mencak-mencak, marah-marah, kita hadapi dengan tenang saja. Tidak perlu kita hadapi dengan emosional yang sama, ya. Karena nanti akan buyar semua ide kita. Akan buruk juga pemandangan orang kepada kita. Kalau ada dua orang yang sedang bertikai misalnya, A sama B. Si B benar, misal, si A salah. Ya, contoh. Tetapi si B yang benar ini memarah-marahi dan mencaci maki si A di pinggir jalan. Anda tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kira-kira kita akan nilai buruk yang mana? Si B atau si A? Si B sebenarnya benar. Dia punya hak, tapi dia marah-marahin, dia caci maki orang misalnya. Si A ini salah, tapi di tengah jalan lagi si B lagi marahin si A. Pada saat kita lewat, kita langsung spontan menilai buruk si B, walaupun dia benar. Subhanallah, gitu ya. Jadi ada cara yang bijaksana untuk menjawab orang-orang bodoh
orang-orang yang tidak perlu kita habiskan energi dan waktu kita untuk melayani mereka dengan tutur kata yang cukup. Kamu bodoh, kamu penjahat, kamu ini, kamu itu. Ya sudah, diamin aja. Kalau tidak diamin ya sudah. Ya, kita mengatakan kamu akan tanggung jawab sendiri dengan perkataanmu, selesai, tinggalkan, tidak usah dilayani. Ada orang subhanallah kadang-kadang menghabiskan waktu, energinya di media, bolak-balik serang-serangan sama orang. Apa manfaatnya? Karena manfaat. Dia dosa, kita dosa. Justru pada saat orang lain menyerang kita dan kita bisa bersabar, di situ kedewasaan Anda. Di situ kedewasaan kita dan di situ puncak pahala yang kita dapatkan. Yang kedua, contoh kaum Nasrani. Mereka mengatakan Allah punya anak, ya. Bahkan lebih jauh daripada itu, mereka mengatakan Isa ibnu Maryam alaihi wassalatu wassalam dan ibunya, semoga Allah rahmati, adalah Tuhan itu sendiri. Nabi Isa adalah Tuhan. Tapi perkataan tentang Allah punya anak ini membuat Allah murka sekali. Allah marah sekali. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan tadi akhir Al-Fatihah waladhdallin, bukan orang-orang yang sesat. Beliau mengatakan orang Nasrani karena mau mendakwakan agama Allah tapi mereka salah. Dan mereka tidak sadar dengan tutur katanya ini membuat Allah murka. Allah kekalkan dalam surah Maryam. Dan Allah sengaja meletakkan ayat ini di surah ini. Maryam alaihissalam adalah ibunda Nabi Isa yang dimuliakan oleh orang-orang Nasrani. Allah sengaja masukkan ayat ini dalam surah ini. Di ayat 88 sampai 92. Yang berbunyi, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Al-ayah. Artinya, mereka berkata, orang-orang Nasrani, Tuhan yang Maha Pengasih Allah mempunyai anak. Mungkin secara zahirnya seakan-akan itu biasa-biasa saja, tapi ini besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu Maha Esa. Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Karena kalau Allah punya orang tua, siapa awalnya? Kakek, nenek, terus-terusnya siapa yang awalnya? Makanya Allah pangkas, tidak ada ya orang tuanya, tidak ada keturunannya. Karena kalau dikatakan Allah punya keturunan, siapa lanjutan keturunannya Allah? Makanya Allah itu Ahad, Esa, itu kan? Di 4 ayat surah Al-Ikhlas sudah dijelaskan masalah itu. Allah mengatakan, sungguh kamu semua hai orang-orang Nasrani telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Allah sangat benci. Hampir-hampir karena perkataan Allah punya anak itu, langit pecah. Langit pecah karena perkataan itu. Bumi terbelah. Dan gunung-gunung pun runtuh semuanya. Karena mereka menisbatkan anak kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Padahal tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak. Jadi nggak boleh mengatakan Allah itu punya anak. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengambil anak. Allah membuat Maryam alaihissalam. Bahkan Allah khususkan surah nomor 19 namanya Maryam, menceritakan tentang prosesi bagaimana ruh ditiupkan di rahim Maryam oleh Jibril alaihissalam tanpa melalui sperma, supaya menjadi tanda-tanda kebesaran bagi manusia kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apa yang Allah inginkan, tapi bukan berarti itu anak Allah, gitu kan? Makanya kita juga diingatkan oleh Nabi SAW, jangan sampai kalian memuji-muji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Isa. Nanti hanya kita bisa mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan. Ini berbahaya. Ayat tadi itu teman-teman tolong direnungi ya. Maryam 88 sampai 90 itu luar biasa. Langit seakan-akan terbelah, bumi terbelah ya, gunung-gunung hancur semuanya. Hanya karena perkataan ini, karena dahsyatnya. Allah tidak mau itu. Allah tidak mau dikatakan punya anak. Belum lagi mereka mengatakan Trinitas. Ada Bapa, itulah Allah, ada Maryam, ada ibunya Isa, ada Isa anak. Ini semua perkataan yang tidak benar sama sekali, bahkan dicap oleh Allah sebagai perkataan kufur. Allah kekalkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Al-ayat. Allah mengatakan sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah salah satu dari 3 itu atau Trinitas. Begitu juga mereka mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam adalah Tuhan. Allah kekalkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, tidak ada keraguan dalam masalah itu, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam.
Ya, seakan-akan memang ya Tuhan itu adalah Nabi Isa. Sementara kita umat Islam menyatakan beliau Nabi. Kita imani kenabian, tapi tidak ada hubungannya dengan anak Tuhan, apalagi Tuhan gitu ya. Wa qala al-Masih ya bani Israil i'budu Allah rabbi wa rabbakum. Sementara Isa putra Maryam itu sendiri berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar. Karena siapapun yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga dan akan masuk ke dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita semua dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, laisa ahadun asbara ala adza sami'ahu min Allah, laisa ahadun asbara ala adzan sami'ahu min Allah, innahum yadda'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Kata Nabi SAW, benar-benar tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengar selain Allah. Allah betul-betul memiliki sifat sabar, gitu ya. Tidak ada yang lebih sabar ya, daripada Allah dari apa yang didengar. Mereka orang-orang Nasrani menisbatkan anak kepadanya, sementara Allah masih memberi mereka kesehatan dan juga rezeki. Tapi bukan berarti kita membenarkan sikap mereka. Ini adalah perbuatan yang salah. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah contoh dari kaum munafikin. Ini kelompok yang paling berbahaya. Orang Yahudi sama orang Nasrani jelas kekafirannya, jelas beda agama sama kita. Kita mengkafirkan mereka, mereka mengkafirkan kita, masing-masing dengan keyakinannya, gitu ya. Tetapi orang munafik ini yang jadi masalah nggak jelas. Namanya seperti nama kita, pakaiannya seperti kita, sholat di masjid seperti kita, berpuasa, berjihad, bersedekah, tapi semua itu hanya kedok saja. Mereka cuma berpura-pura. Ini bahaya sekali. Karena kita tidak pernah tahu di sebelah kita ini munafik atau orang mukmin yang benar. Dan Allah menurunkan satu surah dan menamakan surah itu khusus namanya surah Al-Munafikun, menjelaskan kepada kita tentang kelompok ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang mereka, termasuk dalam surah Al-Ahzab misalnya, gitu ya. Bahkan peperangan Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW, tadinya mau melawan bangsa Romawi, Heraklius, ya, Kaisar Heraklius yang pada saat itu dikepung oleh Nabi SAW bentengnya, itu tidak berani menghadapi Nabi Muhammad SAW. Dan ulama mengatakan perang Ahzab sebenarnya adalah bukan perang melawan Nasrani, tapi peperangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Hati-hati dengan kelompok ini teman-teman sekalian, karena nama mereka adalah nama-nama Islam. Nama mereka adalah nama-nama Islam, tapi kebenciannya terhadap Islam luar biasa. Apa saja yang Allah dan Rasulnya katakan, mereka pasti bertolak belakang. Terlalu banyak dalam masalah ini, ya. Di antaranya pimpinan mereka di masa Nabi Muhammad SAW, pimpinannya itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah. Ini dalam hadis yang lain ya, kalau kita mau carikan nama buat anak kita, kalau anak laki-laki kata Nabi SAW, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cinta adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama yang paling baik kalau kita mau pilihkan buat anak-anak kita, penisbatan penghambaan kepada Allah. Tapi ini tentunya kalau dipakai oleh orang beriman, bukan mustahil orang munafik pakai. Di masa Nabi SAW, pimpinan mereka bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu waktu mereka pernah berkata dan dipimpin oleh orang ini. Mereka bilang, kami tidak pernah melihat orang seperti para qori Al-Quran itu, sambil menunjuk para sahabat Nabi, ya. Kecuali mereka adalah orang yang paling rakus perutnya, paling suka makan, paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini perkataan mereka pernah ucapkan itu, ya. Lalu pada saat mereka sudah ucapkan satu sama yang lain, rupanya ada beberapa sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka takut, jangan sampai ada ayat Al-Quran yang turun membongkar perkataan mereka ini. Tapi subhanallah, Allah turunkan surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 64 sampai 66. Perhatikan baik-baik kejadian sebab turunnya ayat ini ya. Mereka mengolok-olok orang-orang muslim, mengatakan paling rakus makannya, paling penakut menghadapi musuh, gitu kan. Dan perkataan-perkataan yang tidak layak, seperti misalnya tadi
mereka mengatakan paling dusta lisannya gitu ya. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 64 sampai 66 membongkar kedok orang-orang munafik ini, dan ayat ini setiap kali Anda baca maka ini berarti tentang kisah tersebut ya. Allah suruh kita mengenangnya. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Terjemahan dua ayat ini At-Taubah 64 sampai 66 luar biasa. Kata Allah SWT, orang-orang munafik itu takut akan diturunkan satu surah yang menerangkan apa yang ada dalam hati mereka. Katakanlah hai Muhammad, teruskanlah ejekan-ejekan kalian. Sesungguhnya Allah akan menampakkan apa yang kalian takutkan itu. Allah turunkan ayat ini. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian ucapkan kata-kata itu? Kenapa bilang para sahabat itu adalah orang-orang yang paling rakus perutnya, paling dusta lisannya, paling penakut kalau bertemu dengan musuh? Mereka berkata, oh kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Itu kan cuma bercanda. Kalau sudah kepepet selalu begitu. Itu kan cuma bercanda. Masa begitu aja sudah tersinggung? Misal. Maka Allah mengatakan, katakanlah hai Muhammad, dan ini menjadi sebuah hukum. Kita akan dengarkan nanti pendapat ulama menjelaskan ending atau penutup ayat ini. Katakan hai Muhammad, kata Allah kepada orang-orang munafik itu, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian berolok-olok, bercanda, main-main? Jangan kalian meminta maaf, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman ya. Jadi Allah mencap karena olokan mereka saja ini sudah cukup mereka kafir. Lalu kata Allah SWT ya, kalau kami memaafkan sebagian dari kalian, kelompok itu, maka tetap yang sudah bertaubat, tetap kami akan menyiksa sebagian kelompok yang lain, karena mereka adalah orang-orang yang berbuat kejahatan. Perhatikan teman-teman sekalian, mengolok syiar agama, apa saja, kalau sudah menjadi syiar agama, masjid, warnanya, bangunannya, atau apa saja, tolong renungi ini ya. Kadang-kadang seseorang di antara kita tidak sadar dengan tutur katanya. Kalau Allah menyampaikan kaki kita ke sebuah masjid, dan ternyata masjid itu kondisinya kotor, tidak terawat, kamar mandinya bau, tangkap pesan imannya. Allah sedang menginginkan Anda punya andil di masjid itu. Kesempatan kita, laundrykan, cucikan karpetnya, panas, datangkan kipas angin, belikan AC, rusak, renovasi, kamar mandinya bau, perbaikin, ajarkan marbotnya cara membersihkan, berikan anggaran bulanan agar bisa dirawat masjid tersebut. Bukan justru pulang dari masjid sambil mengatakan bau masjidnya, kotor masjid itu, yang Anda sedang hina rumahnya Allah. Hati-hati, jangan sembarangan ngomong. Kadang-kadang ada orang bahkan sebarkan ke orang lain, jangan sholat di sana, masjidnya kotor tuh. Yang sedang dia hina itu rumah Allah. Kalau ada tamu datang bertamu di rumah kita, walaupun rumah kita misalnya berantakan, lalu dia sebarin rumahnya si fulan itu berantakan, pasti kita nggak terima. Bagaimana dengan rumah Allah? Hati-hati teman-teman sekalian. Syiar-syiar agama, simbol-simbol agama nggak boleh diolok. Bahkan sampai kepada pakaian Muslim pun. Kalau kopiah ini sudah menjadi simbol Islam, jilbab juga begitu sudah syiar agama, perintah agama, maka nggak boleh diolok. Jenggot, pakaian, penampilan ya, atau apa saja, nggak boleh diolok sama sekali. Mengolok-olok ini masuk seperti cirinya orang-orang munafik, bahaya sekali. Kalau Anda belum bisa mengamalkan, jangan olok orang yang mengamalkan. Nggak boleh sama sekali. Ini berbahaya. Perhatikan ya. Dan sebaliknya, kalau kita memuliakan syiar-syiar agama, kita memuliakan masjid, penampilan seorang muslim, Al-Quran, apalah majelis ilmu, kita muliakan, itu ibadah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 32, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agama, ya, syariat-syariat Allah, maka sungguh termasuk ketakwaan hati. Perhatikan ulama-ulama berpendapat tentang At-Taubah 64 sampai 66. Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa beliau,
Tentu juga di buku yang lain, di As-Sarim Maslul ala Syatimir Rasul, beliau mengatakan kurang lebih terjemahan dua ayat At-Taubah 64 sampai 66 tentang orang munafik yang mengolok-olok sahabat tadi, ya, karena penampilan mereka, lalu mengolok-olok tentang keadaan mereka, perangai mereka, merupakan nas itu naskah, nas yang jelas dan tegas bahwa orang yang memperolok Allah, ayat-ayat Allah, Rasul Allah, maka hukumnya kafir. Ini perkataan ulama, bukan perkataan saya. Fakhruddin Ar-Razi, dikenal dengan Ar-Razi rahimahumullah semuanya, dinukil dalam kitab Mafatihul Ghaib di jilid 11 halaman 124, berkata sungguhnya memperolok agama ini pada saat menjelaskan At-Taubah 64-66 ya, ulama tanggap ini. Sesungguhnya memperolok agama Allah dalam bentuk apapun itu, kata Ar-Razi, hukumnya kufur. Sebab olok-olok menunjukkan penghinaan, sedangkan iman dibangun di atas pengagungan terhadap Allah. Mustahil penghinaan dan pengagungan berkumpul dalam satu hati. Saya ulangi lagi, ini perkataan luar biasa dari Ar-Razi. Sesungguhnya memperolok agama Allah dalam bentuk apapun hukumnya kufur. Sebab olok-olok menunjukkan penghinaan, sedangkan iman dibangun di atas pengagungan terhadap Allah. Mustahil penghinaan dan pengagungan berada atau berkumpul dalam satu hati. Artinya kalau orang olok nggak mungkin dia puji, kalau orang puji nggak mungkin dia olok. Ibnul Jauzi menyebutkan dalam Zadul Al-Masir fi ilmu tafsir, buku yang beliau karang sangat masyhur, jadi 1 halaman 465, bahwa menjelaskan ayat At-Taubah 64 sampai 66 ya. Ayat ini menunjukkan beratnya dan bahayanya mempermainkan agama Allah walaupun hanya bercanda. Bercanda saja. Olok-olok orang gitu kan. Contohin cara jalannya, olok-olok pakaiannya, olok-olok perangainya. Karena memang ayat ini turun orang munafik olok-olok perangainya dan penampilannya para sahabat. Lalu beliau mengatakan, Ibnul Jauzi mengatakan dalam buku ini, para ulama menjelaskan bahwa mengucapkan kalimat kufur tidak dibedakan antara serius maupun bercanda. Walaupun bercanda, ya. Selama ucapan itu mengandung penghinaan terhadap agama, terhadap Allah, agama, ayat-ayat dan Rasul Allah, maka hukumnya sangat berbahaya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 64 sampai 66. Ketika orang-orang munafik berdalih di ayat 65-nya sampai 66-nya, tadi 64 sampai 66, tapi ayat 65 sampai 66 kan orang munafik mengatakan, kata beliau, kami hanya bercanda dan bersenda guru aja, cuma bercanda aja kok, ya. Maka Allah mengatakan, jangan kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya bercanda saja dalam kalimat kufur sama hukumnya dengan bersungguh-sungguh. Ini perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah. An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan dalam Rodatul Talibin di jilid 10 halaman 67, kurang lebih terimanya. Imam Nawawi mewakili mazhab Syafi'i. Seandainya seseorang menyebut nama Allah ketika sedang minum khamr, lagi mabuk, ya, atau lagi berzina dengan maksud melecehkan, ya, meremehkan dan melecehkan nama Allah, maka ia kafir. Contoh, maaf, ini saya contoh saja. Yang sudah menikah tahu, orang kalau mau hubungan biologis dengan istrinya misalnya, dia disunahkan baca doa. Ya. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtani. Ya Allah, selamatkan kami dari syaitan dan selamatkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, siapa yang baca doa ini pada saat biologis dan hamil istrinya, kalau dikarunia anak, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Contoh saja, ada orang mau zina, lalu dia baca doa itu. Ini mengolok-olok agama Allah. Karena doa itu bukan untuk zina, doa itu untuk nikah. Gak boleh. Ada orang makan babi sengaja baca bismillah, dia tahu babi itu haram. Dia mau minum khamr, ngapain bawa nama Allah di situ? Contohnya, ya. Atau dia tahu masuk masjid sunnahnya kaki kanan, baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanin karim minasyaitonir rajim, waftah li abwaab rahmatik misalnya. Minta supaya dibukakan pintu rahmat pada saat masuk masjid. Dia masuk ke diskotik, dia masuk ke tempat maksiat lalu dia baca itu misalnya. Olok-olok, ini semua tidak boleh. Ya. Orang-orang beriman itu dan berakal, kalaupun sampai dia berbuat dosa, teman-teman, antara dia sama Tuhannya, dia merasa ketakutan dengan dosanya, dia khawatir Allah hukum, bukan malah membawa olok-olokan.
Ini bahaya sekali. Ada orang sekarang suka buat heboh di media supaya dikenal, supaya banyak followernya. Karena makin heboh maka makin banyak orang yang nonton, maka makin banyak income-nya di media, maka tanpa memikirkan masalah ini. Tadi di awal pertemuan sudah kita jelaskan, kadang-kadang satu kata, satu kalimat yang mengundang murkanya Allah bisa cukup menjerumuskan ke dalam api neraka. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Saya ulangi ya, seandainya seseorang menyebut nama Allah ketika sedang minum khamr, dia bilang bismillah tapi minum khamr, atau dia berzina, dia baca doa biologis yang halal tadi dengan maksud meremehkan dan melecehkan nama Allah, maka dia kafir. Untuk apa dia baca? Ibnu Qudama dalam kitab Al-Mughni mewakili mazhab Hanabila di jilid 12 halaman 113 mengatakan, barang siapa mencaci Allah maka hukumnya kafir, baik ia bercanda maupun bersungguh-sungguh. Semua hampir disepakati begitu.